Apa kata Nabi SAW pada saat menjelaskan ayat ini? Kata beliau, ketahuilah kekuatan fisik itu dan konsentrasi yang paling bagus adalah di memanah. Ini sabda Nabi SAW dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Selalu Nabi ulangi sampai 2 kali. Ketahuilah kekuatan fisik dan konsentrasi ada di memanah. Ketahuilah kekuatan fisik dan konsentrasi ada di memanah. Maka dianjurkan setiap muslim belajar ini teman-teman sekalian. Belajar memanah. Dan sekarang sudah jadi olahraga kan? Bahkan orang mau ke Senayan, mau ke olahraga silakan. Boleh dibeli alatnya gitu kan? Jadi ini perlu digarisbawahi dan ini sangat dianjurkan. Kemudian ada hadis yang lain, hadis sahih riwayat Bazzar dan Tabarani berbunyi, belajarlah memanah karena memanah sebaik-baik permainanmu. Hadis sahih. Jadi kalau mau dijadikan sebagai permainan harian, maka memanah yang paling bagus. Ini bahasa Nabi SAW. Dan kita tahu di sini Abu Talha terkenal sekali dengan panahannya. Sampai dikatakan tadi dia memanah dan panahnya tidak ada yang meleset, semua kena ke musuh. Sampai dia melempar panah yang tidak ada kepalanya pun bisa membunuh musuh. Gitu kan? Keterampilan. Ada beberapa athar menyebutkan kalau Abu Talha bisa memanah dengan satu busur bisa melempar 3 anak panah sekaligus. Ya. Jadi keterampilan yang luar biasa. Ada tentu rincian para ilmuwan muslim menjelaskan tentang apa kelebihannya memanah, kenapa dia menjadi olahraga yang paling yang dinomorsatukan ya istilahnya dalam hadis-hadis ini adalah karena orang memanah butuh konsentrasi, dia harus bisa meredam emosinya karena sedikit dia lepas konsentrasi maka bisa lepas sasaran gitu kan, dan dia harus mengulangi lagi, narik lagi ya, mengatur lagi, jadi memang butuh kesabaran. Jadi dia nanti akhirnya akan berusaha agar konsentrasi dan panahnya dilemparin kena sasaran. Dan ini sudah menjadi tradisi para ulama-ulama kita, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau gemar sekali berburu. Dan untuk melatih memanahnya, karena belum ada jihad pada saat itu, berarti tidak terjadi jihad di zaman beliau, pada saat itu maka beliau pun akhirnya melakukan panahan itu dengan berburu. Ya. Juga ada hadis Nabi SAW, yang kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, lemparlah panah dan tunggangilah kuda. Lemparlah panah artinya memanahlah kalian, jadikan sebagai kebiasaan, dan tunggangilah kuda. Nanti akan kita jelaskan masalah menunggang kuda, kita masih fokus ke masalah ini. Juga hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tahawi, ajarkan putra-putramu berenang dan memanah. Ajarkanlah putra-putra kalian berenang dan memanah. Hanya saja tentu di zaman Nabi SAW, Madinah jauh dari air, dari laut, ya, jauh. Ya, maka ke Jeddah sekitar 400 km, dan itu sangat jauh. Maka Nabi SAW fokus kepada masalah memanah ini, ya, memanah dan beberapa olahraga yang akan kita sebutkan nanti. Juga ada hadis Nabi SAW, ajarkan anak kalian dalam hadis sahih, ajarkan anak kalian memanah. Masuk dalam makna memanah juga adalah melempar lembing atau tombak. Rami dalam bahasa Arab bisa berarti anak panah yang dilemparkan atau tombak yang dilemparkan. Sasaran pokoknya yang dilempar, sesuatu yang tajam dilempar ke arah musuh gitu kan. Maka namanya rami. Tapi di sini lebih tepatnya adalah panahan sebenarnya. Yang jelas maksud dalamnya tombak, lembing, semuanya yang dipakai melempar. Sebagian ulama mengatakan kalau dia belajar melempar pisau, dan itu memang melempar, sasarannya sama adalah ke target, ke musuh, maka sama juga masuk dalam masalah perintah ini. Ajarkan anak kalian melempar, gitu kan? Di sini memanah, melempar lembing, melempar pisau, pokoknya seperti itulah ya. Kemudian berenang dan menunggangi kuda, serta suruh mereka meloncati kuda sementara kuda itu berlari. Ini hadisnya. Jadi kudanya dipukul lari, kemudian disuruh anak kita lari, suruh naik, loncat ke atas, sementara kuda itu berlari. Nah. Udah bisa? Udah apa-apa lah. Sekarang belajar duduk dulu. Di ta'lim. Nanti satu waktu.